Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya banggakan rekan mahasiswa dan mahasiswi, anggota serta pengurus dari Komtik Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Selamat malam semuanya. Malam teh. Malam. Siang. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Syukron kasiron. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini, minggu ini kita semua dapat berkumpul bertatap muka meskipun masih menggunakan layar gadget kita masing-masing. Namun mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berada dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya tidak baik-baik saja, namun keadaan yang memaksakan untuk harus terlihat baik-baik saja atau pura-pura baik-baik saja. Maka dari itu kita semua harus menyemangati diri kita sendiri, karena kalau misalnya bukan diri kita sendiri yang menyemangati, siapa lagi yang akan menyemangati diri kita sendiri? Jangan pernah berharap kepada manusia, karena itulah sumber dari kekecewaan dan aneka kepahitan kehidupan kita. Maka dari itu, mari sama-sama kita semangati diri kita sendiri. Semangat untuk diri kita sendiri. Semangat. Baik, sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiatnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan Quiz Weekend IT with Komtik pada minggu ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Baik teman-teman semua, pada malam hari ini selain dari Quiz Weekend IT, pada malam ini kita juga akan berkenalan atau memperkenalkan Jaki dari program kerja kepengurusan Komtik Sekolah Tinggi Teknologi Garut, di mana teman-teman semua pastinya sudah mengetahui ada Jaki apa saja di Komtik ini. Namun mungkin di antara teman-teman semua ada yang masih kurang paham atau kurang tahu sebenarnya seperti apa Jaki itu, atau misalnya masih ragu-ragu kira-kira saya mau masuk Jaki apa. Apakah saya bisa masuk ke semua Jaki, ataukah saya harus memilih salah satunya, ataukah bagaimana, mungkin teman-teman ada yang masih kebingungan. Maka dari itu kami dari pengurus akan memberitahu mengenai Jaki-Jaki tersebut. Dan kebetulan alhamdulillah di sini para mentor perwakilan dari setiap Jaki telah hadir yang akan memaparkan secara singkat dari masing-masing Jaki tersebut. Baik, kita mulai saja ya teman-teman dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk perkenalan Jaki yang pertama, mungkin dari Jaki jaringan ya. Di sana sudah ada Kang Rifki. Silahkan Kang Rifki Renaldi untuk menjelaskan atau memaparkan bagaimana sebenarnya Jaki jaringan itu. Kepada Kang Rifki saya persilahkan. Maaf teh, sebentar. Teh, Iya, gimana Kang Rifki? lewat dulu teh. Oh, lewat aja dulu. Ya. Oke, kalau gitu karena Jaki jaringan belum siap, maka kita berlanjut dulu ke
Jaki aplikasi. Silahkan dari Jaki aplikasi, mau Kang Fahrul, mau Kang Ihsan, mau Kang Novan, atau siapapun silahkan. Atau mau tiga-tiganya juga boleh. Silahkan Kang Fahrul, Kang Ihsan, Kang Novan untuk mempersingkat waktu. Ya, izin menjelaskan ya Teh. Ya, silahkan Kang Ihsan. Ya, jadi di Jaki aplikasi itu ada 3 bagian. Yang pertama di bagian front end, yang kedua di bagian back end, dan yang ketiga itu Android atau mobile. Nah, untuk front end biasanya belajar dulu tentang eh, HTML, HTML dasar, CSS dasar. Terus untuk bahasa pemrogramannya mulai dengan JavaScript, dan itu akan dijelaskan oleh Novan dan Rizky untuk mentornya. Untuk modul-modulnya bisa tanya aja ke mentor-mentor di front end, itu ke Novan sama Rizky. Dan untuk back end itu biasanya di sisi server side-nya. Jadi yang dipelajari di backend itu bahasa pemrogramannya PHP gitu. Ya mulai dari belajar di PHP dasar, terus SQL, terus nanti mulai ke OOP dan framework framework yang akan diajarkan di Jaki aplikasi itu di backendnya yaitu Laravel. Dan untuk Android atau mobile eh, menggunakan bahasa Kotlin. Ya kurang lebih seperti itulah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kang Ihsan. Jadi mungkin teman-teman semua, Jaki aplikasi ini lebih ke bahasa pemrograman ya, Kang? Ya, Ya, jadi buat teman-teman semua yang pengen jago ataupun enggak jago tapi pengen tahu gitu gimana pemrograman, karena kita kan dari teknik informatika nih kebanyakan yang ikut komtik. Terus pastinya harus jago, harus bisa, minimalnya harus bisa mengenai atau mengetahui mengenai bahasa pemrograman. Nah, teman-teman semua kalau misalnya hanya mengandalkan materi kuliah dari dosen, itu tidak akan cukup, dan tentunya teman-teman harus menambah wawasan sendiri, harus mengulik sendiri, salah satunya mengikuti kegiatan Komtik ini dan ikut ke aplikasi, ikut atau masuk ke Jaki aplikasi. Ya, sekali lagi buat teman-teman semua yang ingin belajar mengenai bahasa pemrograman, silakan untuk mengikuti Jaki aplikasi. Di mana di Jaki aplikasi ini banyak sekali mentornya ya. Ada Kang Ihsan, ada Kang Novan, ada Kang Fahrul, ada Kang Rizky juga. Nah, mereka udah pada jago-jago semua, udah punya sertifikat keahliannya masing-masing. Jadi sudah terpercaya nih teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman yang ingin bisa, ingin mengetahui, apalagi pengen jago gitu ya, mengenai bahasa pemrograman atau pengen bikin aplikasi web Android seperti itu, teman-teman bisa banget masuk ke Jaki aplikasi ini. Meskipun teman-teman benar-benar gak bisa, tenang aja karena para mentor akan mengajarkannya dari dasar sekali gitu ya teman-teman. Dan mentor-mentornya juga pada ramah-ramah semua gitu. Jadi gak usah takut kalau misalnya pada gak bisa, gak ngerti, silahkan tanya-tanya aja sama mereka. Pasti mereka kalau misalnya mereka nggak sibuk, mereka ada waktu, mereka pasti bakal menjawab gitu, ngasih solusi buat kebingungan teman-teman. Kebingungannya pastinya khususnya di bahasa pemrograman gitu ya, bukan kebingungan masalah yang lain. Baik, mungkin untuk mentor yang lainnya dari Jaki aplikasi ada tambahan lagi nggak? Atau cukup aja?
Ya cukup aja teh. Kalau misalkan masih bingung bisa dicek di YouTube-nya nanti. Oke, oke. Jadi itu ya teman-teman, kalau misalnya ada yang masih bingung, silakan boleh komentar di YouTube Komtik STT Garut, atau teman-teman juga bisa tanya di grup ya, karena kan udah ada grup WhatsApp dari masing-masing jaki ya, teman-teman nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, tanya itu gratis gitu ya. Kalau misalnya kita konsultasi ke dokter atau konsultasi ke peramal, biasanya kita harus bayar gitu ya, ada uang konsultasi, ini mah gratis gitu ya. Kapan lagi bisa gratisan dan dapat banyak manfaatnya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke jaki jaringan. Gimana Kang Rifki? Udah siapkah Kang Rifki? Siap teh. Baik, kepada Kang Rifki saya persilahkan. Nah, teman-teman, untuk jaki jaringan, materinya adalah untuk jaringan dasar. Yang ke satu, pengenalan perangkat jaringan dan tools untuk belajar jaringan. Itu tuh materinya tuh udah ada di YouTube. Yang kedua, topologi dan jenis jaringan. Insya Allah malam ini lagi direview oleh Kang Ojan. Selanjutnya, materi IP address dan materi IP lanjutan. Dan materi keduanya adalah materi tentang mikrotik dasar. Materinya itu adalah dimulai dari pengenalan mikrotik sampai konfigurasi hotspot. Nah, jika teman-teman bertanya tuh buat apa sih belajar jaringan? Nah, selain nanti ada tuh eh, mata kuliahnya pada semester semester 3 ada materi dan praktikumnya. Eh, Pentingnya belajar jaringan itu kalau kalau di sini ada yang ini gak yang dari TKJ? Yuk, anak TKJ ngacung-ngacung. Abi. Hadir teh, hadir. Itu Nah, ada ya, Kang kalau Rifki ada tuh. ya kalau 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 ada yang dari TKJ bisa bisa mereview ulang apa yang dipelajari pada saat SMK. Dan apa manfaatnya lagi itu bisa bisa tahu gitu apa jaringan yang kita pakai itu gimana cara kerjanya, internet yang kita pakai sehari-hari itu bagaimana cara kerjanya. Eh, Baik, Kang Rifki ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup kayaknya teh. Cukup. Oke, berarti kalau misalnya jaki jaringan ini emang fokusnya itu ke bagian jaringan ya, Kang? Iya, dan mikrotik nanti Oh iya. materinya bakal sesuai sama matkul jaringan dasar pada semester 3. Iya, betul banget. Nah, berarti buat teman-teman semua yang pengen jago nih ke jaringan, pengen tahu, pengen bisa ke jaringan, dan yang ngambil mata kuliah jaringan, ini bermanfaat banget buat teman-teman semua. Karena ini diambilnya juga dari materi kuliah ya, kalau nggak salah. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kesusahan nih, ada kesulitan di mata kuliah jaringan, teman-teman bisa aja cek YouTube-nya Komtik karena udah dibuatkan gimana cara-caranya gitu. Kalau misalnya ada kesusahan lagi, masih susah lagi nih, udah nonton YouTube tapi masih susah, teman-teman bisa bertanya, bisa berkonsultasi sama mentor dari Jaki Jaringan, yaitu ada Kang Rifki Renaldi dan juga Kang Indra. Ya, bisa di chat di grup WhatsApp Jaki Jaringan, ataupun teman-teman bisa tuliskan komentarnya di kolom komentar YouTube Komtik STT Garut gitu ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua yang berminat, yang pengen tahu, yang pengen bisa, yang pengen jago
di jaringan dan mikrotik, cocok banget ini buat teman-teman semua masuk ke Jaki Jaringan. Apalagi yang mengambil mata kuliah jaringan komputer, gitu ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya yaitu Jaki Komputer. Nah, Jaki Komputer ini kebetulan mentornya itu adalah Kang Marshall Firmansyah dari angkatan 2018 dan sepertinya tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin saya akan memaparkannya secara singkat saja karena kebetulan saya juga bukan mentor dari Jaki Komputer, jadi tidak terlalu tahu dan paham. Tapi saya akan menjelaskannya saja secara singkat dan sepemahaman saya gitu ya. Jadi di Jaki Komputer, teman-teman semua itu bakal diajarkan khususnya mengenai menginstal kayak gitu. Terus oprek mengoprek. Kalau misalnya teman-teman pengen bisa ngeinstal laptop, ngeinstal komputer, ngeinstal aplikasi software kayak gitu, teman-teman cocok banget masuk ke Jaki Komputer. Nanti bakal diajarin, dimentorin sama Kang Marshall Firmansyah kayak gitu. Terus kayak ya rakit PC juga bisa, asalkan ada PC-nya kayak gitu, teman-teman ada alat-alatnya itu bisa banget gitu. Ya. Nah, terus selain itu juga yang akan menambahkan nih dari Ketua Komtik STT Garut yang sekarang, dari Kang Fauzan katanya mau menjelaskan lagi. Terima Oke, Kang kasih Fauzan. kepada terima kasih kepada saudari Elti yang telah mempersilahkan waktunya. Jadi Ya, untuk Jaki silakan. Komputer ini, kita akan pertama-tama mulai dari perakitan PC. Namun karena perakitan PC itu untuk PC yang akan dirakitnya itu emang sudah ada di 306. Kita bisa menggunakannya, sudah diizinkan juga. Namun yang menjadi kendala adalah dalam situasi saat ini yaitu COVID. Namun mungkin insya Allah jika dimungkinkan dapat dilaksanakan juga. Soalnya akhir-akhir ini lembaga juga sudah mulai baik dan insya Allah dapat melaksanakan secara offline. Meskipun dalam waktu-waktu yang sangat sedikit-sedikit jika jika mentor tidak sibuk atau dari angkatan 2020 juga tidak sibuk gitu. Maksudnya ketika dapat bertemu dua waktu yang saling kosong. Nah, kecuali selain hari Ahad atau Minggu, soalnya hari Minggu libur setidaknya. Nah, setelah perakitan komputer, kita itu kan awalnya dari merakit komputer, setelah komputer jadi, maka kita itu kan harus ada, apakah komputer itu kan nyala atau tidak? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya operasi sistem atau sistem operasi. Operasi sistem atau sistem operation, ya, operasi sistem operasi yang biasanya kita gunakan yaitu Windows, misalnya Windows 7, Windows 10. Nah, kita akan belajar ke sana. Jadi dari setelah merakit komputer, itu gimana cara cara instalisasi komputernya atau install ulang atau biasanya disebut juga dengan service komputer. Nah, service komputer itu nggak di sini juga. Nah, seperti itu. Service komputer ya kalau misalnya kalian mau jadi tukang servis, nah bisa ke sini juga. Atau biasanya juga disebut produk Inul. Inul itu install ulang. Nah, seperti itu. Dari sana juga masih ada materinya selanjutnya bisa dilanjutkan dan banyak sekali ya gak seperti install ulang. Mungkin di sini ada yang udah pernah install ulang, tapi sebenarnya install ulang itu sangat kompleks ya sebenarnya. Saya akan kasih tahu, install ulang itu tidak hanya Windows, tapi Linux juga bisa. Bahkan sekarang ada Mesh OS. Kalian tahu Mesh OS? Itu bisa itu bisa. Silakan saja kalian Mesh OS, cari grupnya di Facebook itu ada caranya. Teman saya juga pakai Mesh OS di komputernya, di laptopnya. Padahal laptopnya bukan dari MacBook. Nah, itu bukan hal yang mustahil untuk zaman sekarang. Nah, selain itu juga jangan anggap cuma install ulang tinggal klik next, tidak seperti itu. Karena masih banyak seperti kita cuma membagi partisi atau kita juga harus mengetahui apakah ini UEFI atau legalisi atau MBL atau GPT, istilah-istilah seperti itu. Seperti kita juga alasan install ulang itu apa? Kalau misalnya kena virus aja install ulang, kalau virusnya bisa dibersihin gimana? Ya ngapain install ulang kan? Ada juga cara recovery data atau recovery window itu ada gitu banyak sekali yang bisa dipelajari dari install ulang ini. Nah, salah satu mentornya itu dari Masal. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih mungkin dari saya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Karena mohon maaf, masalahnya sedang sibuk karena sedang ada acara di kegiatan lain. Kebetulan berhalangan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mengerti. Apabila ada yang pertanyaan silahkan ajukan.
Jika tidak ada, saya kembalikan pada Teh Eltin. Silakan. Baik, terima kasih Kang Paujan yang telah menjelaskan mengenai jaki komputer. Jadi itu dia ya teman-teman semua, jaki komputer itu lebih ke arah rakit komputer, kemudian penginstalannya juga gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen ngerakit PC kayak gitu, atau misalnya upgrade apa, insya Allah dibantu sama mentor dan pengurusan lainnya. Atau misalnya teman-teman pengen install ulang tapi nggak bisa atau nggak berani, nanti bisa ditemani oleh para mentor atau para pengurus lainnya kayak gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semua gitu ya. Oke, dan terakhir ada jaki informasi, di mana jaki informasi itu kebetulan saya juga masuknya mentor di jaki informasi gitu ya. Selain saya ada juga akang-akang yang lain, di mana cuman mungkin hari ini tidak bisa hadir, berhalangan hadir, jadi akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana di jaki informasi ini ada beberapa bagian ya, tidak hanya ada satu tetapi cukup banyak, nggak banyak sih, ada tiga sebenarnya, ada tiga mentor di dalamnya. Kemudian di dalamnya itu teman-teman bisa belajar mengenai desain, kebanyakannya kayak gitu, mulai dari desain grafis, kemudian edit video, edit suara seperti itu. Jadi kalau misalnya di teman-teman yang pengen bisa ngedesain gitu ya, pengen bisa bikin video yang menarik, terus misalnya pengen bikin desain, itu teman-teman cocok banget masuk ke eh teman-teman cocok sekali masuk di jaki informasi seperti itu. Kemudian selain dari desain juga, ada juga belajar blogger dan juga WordPress gitu ya. Bagi teman-teman yang pengen belajar mengenai blogger, cocok sekali masuk ke jaki informasi ini seperti itu. Di dalamnya ada beberapa aplikasi atau software yang digunakan, misalnya ada kalau di desain grafis sih kebanyakan pakai Corel Draw seperti itu. Bagi teman-teman yang pengen bisa ngedesain pakai Corel Draw atau sejenisnya, teman-teman bisa ikut atau masuk di jaki informasi. Terus karena Komtik ini sifatnya tidak hanya di atau tidak untuk khusus dari jurusan teknik informatika, tapi semua jurusan juga bisa masuk ke Komtik, bisa ikutan Komtik. Maka ada aplikasi lain yang biasa digunakan oleh jurusan lain, yaitu salah satunya aplikasi AutoCAD. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar AutoCAD, pengen belajar desain rumah, desain bangunan, seperti itu, teman-teman bisa masuk juga di Jaki Informasi dan nanti ikuti atau tonton YouTube mengenai AutoCAD seperti itu. Kemudian kalau misalnya edit video dan edit suara juga ada, teman-teman juga cocok banget masuk ke Jaki Informasi. Seperti itu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, karena semua Jaki sudah saling memaparkan bagaimana Jaki-Jaki tersebut, maka dari itu saya kasih kesempatan untuk teman-teman semua bertanya. Silakan bagi teman-teman semua yang masih penasaran, masih bingung atau kurang mengerti, silakan ditanyakan sekarang. Saya beri waktu untuk teman-teman bertanya. Silakan. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Jika misal, oh ya, silakan, Saudara Ade Iskandar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya teh, kan di Jak itu bisa ngikut semuanya atau satu harus pilih satu gitu teh? Baik, pertanyaan ini akan dijawab oleh Kang Fauzan. Silakan Kang Fauzan. Oke, baik. Untuk Jak ini kalian boleh ikut semuanya, tapi untuk disarankan lebih baik fokus ke satu. Fokus ke satu itu untuk apa? Ini aja, ketika kita fokus ke Jaki aplikasi, contoh nih yang paling paling sering gitu ya, paling sering atau yang sangat menuju kepada bukan jurusan ya, tapi
ke teknik informatika itu ngoding. Ngoding itu bisa kemana-mana gitu. Nah, Jaki aplikasi kan ngoding. Bahkan di Jaki aplikasi itu sendiri ada ngoding ke web, ada ngoding ke mobile kan. Nah, ketika kita ke web, kita juga itu harus fokus ke web karena web itu tidak hanya sekedar kita tahu, misalnya tahu HTML, JavaScript, PHP, udah bisa sedikit, gak kayak gitu juga gitu. Bahkan untuk orang-orang yang bekerja di bidangnya tertentu itu butuh waktu 1 tahun untuk ahli juga itu. Bukan 1 tahun ya, mungkin ada yang bisa 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, gimana belajarnya gitu. Namun ya kebanyakan kalau dilihat-lihat dari requirement pekerja, ya ada yang melihat portofolio, ada yang minimal 2 tahun bekerja dulu di perusahaan seperti kayak gitu. Jadi emang lebih baik fokus gitu dari ke satu daripada banyak milih. Tapi boleh juga kalau untuk pengetahuan umum atau misalnya di rumah kan online sekarang takutnya gabut atau gimana, males gitu. Bawaannya lebih baik ya ikut aja semua diskusi di semua grup gitu. Ya boleh aja gitu. Soalnya saya sendiri juga banyak yang dipelajari mengenai IT ini gitu. Namun pada akhirnya kadang-kadang itu waktu tahun kemarin, waktu pertengahan bulan saya suka ngedit, makanya saya lebih ke editing. Waktu itu ganti lagi, saya lebih suka ke ngoding lagi, padahal ngoding sebelumnya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, untuk demi kebaikan gitu ya, makanya disarankan dari pengurus itu untuk fokus ke satu saja gitu. Tapi kalau mau untuk cari-cari ilmu ya boleh aja gitu. Soalnya kan kuliah juga banyak yang dipelajari gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya Kak, ya Kang kan saya ngambil yang penting-pentingnya saja kan. Misalkan di materi Jaki jaringan kan ada beberapa materi yang belum dipahami. Nah, dengan bergabungnya ke Jaki jaringan jadi bisa memahami gitu. Jadi ngambil ilmunya gitu kan. Nah, izin menjawab ya dari Ade Iskandar. Nah, kalau misalnya Ade merasa semua Jaki yang ada di Komtik ini bermanfaat dan menurut Ade mampu untuk mengikuti semua Jaki, itu silahkan saja gitu ya. Boleh-boleh aja mau ikutan 4 Jakinya boleh, mau 3 boleh, mau 2 boleh, mau 1 pun nggak apa-apa gitu. Karena tentunya dari setiap Jaki ini mempunyai manfaatnya tersendiri. Kalau misalnya teman-teman semua ingin mempunyai manfaat yang lebih, teman-teman bisa ikuti semua Jaki yang ada gitu, asalkan teman-teman mampu gitu, asalkan teman-teman mampu. Dan kalau bagusnya sih tadi kata Kang Paujan, lebih bagusnya fokus aja dulu sama satu gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah yang satu tuh saya udah paham, saya udah fokus, saya pengen nambah lagi nih ilmu saya, pengen nambah lagi pengalaman saya, pengen nambah lagi pengetahuan saya merasa nggak cukup nih kalau saya cuma ikutan satu Jaki aja. Jadi ikutan lagi yang lain itu gak apa-apa, itu boleh-boleh aja asalkan teman-teman mampu mampu mengikuti setiap Jaki itu gitu. Jangan teman-teman tuh saya mah pengen masuk ke semuanya cuman gaya-gayaan doang gitu. Tapi sama sekali nggak bisa ngambil manfaat dari Jaki itu. Jangan kayak gitu gitu ya. Jangan misalnya masuk mau nyobain ke Jaki informasi. Pas masuk di Jaki informasi ternyata susah ningan atau misalnya gak rame ningan, udah pindah ke Jaki jaringan, pindah ke Jaki jaringan. Terus yang di Jaki aplikasi kan udah nggak ikutan, atau misalnya pas pertemuan awal kamu tuh masuknya di Jaki informasi, tapi pas di pertemuan kedua kamu tuh jadi pengen pindah ke Jaki jaringan karena di Jaki aplikasi misalnya kurang menarik, atau misalnya itu mah ternyata gampang aku mah bisa, pindahlah di Jaki jaringan. Tapi kan di Jaki jaringan udah masuknya ke pertemuan dua, otomatis kamu udah ketinggalan gitu kan satu pertemuan. Terus kamu harus ngejar lagi. Terus kamu cobain lagi Jaki yang lain, cobain lagi Jaki yang lain. Pada akhirnya kamu tuh nggak benar-benar fokus gitu, sayangnya kayak gitu. Jadi lebih baik sih fokus dulu sama satu Jaki. Tapi kalau menurut kamu bisa gitu ya. Kalau menurut kamu ada semuanya bermanfaat, jadi saya pengen masuk semuanya. Itu boleh-boleh aja kayak gitu. Gimana Adek? Oh, iya Teh, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Emang sekarang Adek ikutnya ke Jaki apa? Pengennya sih Teh Jaki jaringan sama Jaki aplikasi. Ya,
Jaki-jaki Jadi komputer juga penting gitu teh. iya semuanya Di juga pasti memperdalam. penting. Iya, eh semuanya juga pasti penting diadakan karena emang ini penting gitu. Semuanya juga penting dan bermanfaat. Dan tergantung sama orang-orangnya. Meskipun kita udah ngasih tahu kalau itu bermanfaat, itu penting. Kalau misalnya orangnya merasa sepertinya itu kurang penting bagi saya, sepertinya saya kurang kurang membutuhkan gitu ya ilmu seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu bisa ngambil manfaat dari salah satunya kayak gitu. Sekarang Ade udah masuk kedua jaki itu udah bagus gitu, alhamdulillah ya. Yang penting istiqomah aja gitu, ikuti terus, fokus di sana. Terus kalau misalnya masih penasaran nih sama jaki yang lain, boleh-boleh aja ikutin gitu, tapi tetap sih harus fokus dulu yang awal-awalnya dulu gitu. Yang penting harus fokus dari awal sampai akhir. Tentuin aja gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau semuanya juga. Oke, terima kasih Ade udah bertanya ya. Silakan untuk teman-teman yang lainnya, ada yang mau bertanya lagi? Sebelum kita ke kuis gitu ya. Jadi saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman bertanya. Mumpung di sini juga ada semua mentornya, mumpung ada waktunya juga gitu. Kalau misalnya malu pakai speaker, gak apa-apa. Pertanyaannya ditulis aja di kolom komentar. Di kolom chat maksudnya. Yuk, ada yang nanya gak? Kalau gak ada yang nanya, saya nanya ya. Di sini semuanya udah pada masuk ke Jaki? Atau ada yang belum? Sudah, Shopee doang yang udah. Yang lainnya berarti pada belum. Tadi Ade, berarti Ade sama Shopee. Terus oke, ada Neng Bulan, udah katanya. Yang lainnya berarti belum. Tuh, Nur Hidayat belum. Kenapa belum, Nur? Ada Nur Hidayat. Yuk, kenapa belum? Silahkan aja ditanyakan gitu. Nur Hidayat. Kalau misalnya masih ragu, masih bingung, insya Allah kita dari para mentor, dari para pengurus bisa insya Allah ngasih solusi gitu. Nur Hidayat ada. Kenapa Nur belum masuk Jaki? Jadi belum aja katanya teh, nanti aja masuknya. Nah, kalau bisa sih secepatnya ya, karena biasanya sih apa namanya tuh? Biasanya para mentor ngasih informasi itu di grup-grupnya, di grupnya masing-masing gitu. Terus para mentor juga jadi tahu gitu, siapa aja nih anggotanya dari setiap Jaki kayak gitu ya. Jadi Nur secepatnya menentukan pilihannya gitu ya. Soalnya ini pilihannya mudah kok gitu ya. Pilihannya cuma ada 4, tinggal pilih aja mau kemana gitu ya. Dan buat teman-teman yang udah masuk ke Jaki, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat datang gitu ya, mewakili para mentor. Selamat datang di grup Jakinya masing-masing. Semoga teman-teman semua
bisa mengambil manfaat dari setiap jaki yang teman-teman ambil gitu ya. Dan teman-teman tentunya semoga bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan teman-teman semua. Kayak gitu. Nah, terus saya juga mau nanya lagi nih. Teman-teman di sini kan sekarang yang bergabung pada minggu ini alhamdulillah banyak ya. Dibandingkan minggu-minggu sebelumnya itu oh sedikit gitu ya, masih terhitung jari dan yang masuk itu kebanyakan dari para pengurus gitu. Kalau misalnya dari angkatan 2020 atau 2019 itu masih sangat jarang. Sedangkan di grup Komtik itu kan banyak ya para anggotanya itu sampai ratusan. Tapi yang gabung hanya kalau minggu kemarin tuh hanya belasan gitu, gak nyampe puluhan. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini bisa nyampe puluhan gitu ya, sampai 27 orang alhamdulillah gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya gitu. Nah, jadi pertanyaannya, sebenarnya teman-teman kalau untuk malam hari ini bisa gabung di sini alasannya kenapa? Apakah emang karena pengen tahu pengenalan Jaki lebih lanjut lagi karena ada kebingungan dan keraguan di dalam hati teman-teman mengenai Jaki yang akan dipilih teman-teman? Ataukah teman-teman pengen beneran ikut kuis atau pengen ikut keduanya gitu? Yuk, kalau misalnya ada yang mau menyampaikan secara langsung, silahkan. Atau misalnya tidak berani, silahkan ditulis aja di kolom chat gitu. Karena ini sebagai bahan masukan, evaluasi juga buat para pengurus gitu ya. Supaya para pengurus juga jadi tahu gitu sebenarnya kemauan, kebutuhan dari teman-teman semua itu sebenarnya seperti apa. Karena kami dari para pengurus tentunya pengen memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Kita juga pengen memberikan ilmu, sharing ilmu ke teman-teman semua kayak gitu, gitu kan bisa berbagi dan saling menguntungkan dan saling membutuhkan satu sama lain. Kayak gitu. Oke, kalau kata Neng Bulan katanya ikut keduanya, yaitu ikut pengenalan Jaki dan juga kuis ya. Nah, emang Neng Bulan ini salah satu peserta, salah satu anggota Komtik 2020 yang aktif gitu ya, yang setia, yang dari awal pertemuan sampai sekarang alhamdulillah masih setia selalu mengikuti kegiatan Quiz Weekend IT ini. Itu ya. Meskipun belum mendapatkan giveaway gitu ya. Tapi kalau dari minggu-minggu kemarin saya sudah ingatkan bahwa niatkan semuanya karena Allah aja gitu ya, karena Allah Ta'ala. Jangan sampai niatnya itu cuma giveaway karena nggak setiap quiz weekend itu bakal ada giveaway-nya gitu. Tapi pastinya di setiap quiz weekend IT pastinya ada ilmunya yang bermanfaat kayak gitu ya. Nah, buat Neng Bintang, terima kasih udah setia sama quiz weekend IT dari Komtik ini ya. Semoga eh terus setia ya sampai akhir kayak gitu dan tentunya bisa menambah manfaat buat Neng Bulan sendiri gitu. Ya, Neng Bulan kok, Neng Bulan ya. Oke, terus kalau kata Kang Jul nih, kalau kata Kang Jul kuis, Kang Jul mah pengennya kuis soalnya katanya ilmunya udah banyak gitu ya. Karena Kang Jul pasti mau nge-share ilmunya gitu. Terus selain pengen nge-share ilmunya, mungkin Kang Jul juga pengen mengasah atau menilai seberapa tinggi sih ilmu yang udah dimiliki, seberapa besar, seberapa luas pengetahuan yang dimiliki oleh Kang Jul. Makanya Kang Jul ikutan kuis kayak gini gitu dan mendukung salah satu program kerja dari kepengurusan sekarang kayak gitu ya. Terima kasih Kang Jul. Dan Kang Jul juga merupakan salah satu sponsor dari kegiatan Quiz Weekend IT ini. Alhamdulillah ya, terima kasih Kang Jul, jazakallah. Semoga sering-sering menjadi sponsor dari kegiatan Quiz Weekend IT ini ya, biar selalu ada giveaway. Baik, terus dari Shopee nih, dari Shopee Nur Hidayanti katanya haus ilmu. Masya Allah ya, Masya Allah sekali. Ini Neng Shopee, pantesan aja ya selalu di 2 minggu ini Neng Shopee ini
selalu ini ya dapat giveaway nih teman-teman. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang pengen dapat giveaway juga, tanya aja sama Shopee gimana caranya gitu ya. Dan Shopee ini merupakan salah satu anggota juga yang tetap setia dari awal hingga saat ini mengikuti kuis Weekend IT ini. Terus kata Muhammad Fawaz, ikutan keduanya teh biar banyak pengetahuan. Mantap. Terus ya harus terus ikutan meskipun sebelum-sebelumnya belum ikutan. Dari sekarang sampai nanti akhir harus ikutan ya karena insya Allah banyak banget manfaatnya. Terus dari Nur, siap teh, saya juga pengen menjadi yang terbaik. Siap. Terbaik buat siapa ini teh ya? Yang pastinya terbaik dulu buat diri kita sendiri ya. Baik, kata Ade katanya punten teh namijuin minggu ayeuna nuju seueur tugas. Iya gak apa-apa, alhamdulillah ya seueur tugas. Mudah-mudahan nanti mah nuju seueur artosnya, seueur artos, seueur ilmunya, seueur rencangan, seueur rezeki, amin ya. Ya nanti mah kedepannya ada Iskandar juga ya harus ikutan terus gitu ya. Kalau misalnya nggak ada kesibukan, silahkan untuk gabung gitu ya. Dan bukan hanya Ade aja, tapi semuanya gitu ya. Semoga setia mengikuti kegiatan Quiz Weekend IT ini. Baik, teman. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ertan Syah. Maaf teh baru masuk, apa semua pengurus Jaki itu mahasiswa aktif? Nah, ya kalau pengurus Jaki itu merupakan mahasiswa aktif ya. Kalau sekarang pengurusnya itu dari angkatan 2018 sama 2019. Kayak gitu kalau nggak salah. Kalau misalnya salah, ya nanti dibenarkan karena saat ini kita bakal quiz weekend dulu. Ya, silakan teman-teman semua untuk mengetik atau dituliskan di kolom pencarian. Tuliskan kahoot.it karena kita kuis pakai kahoot.it. Gimana teman-teman? Udah masuk ke kahoot.it? Kita kuis supaya cepat selesai ya. Kalau udah kuis, kita langsung beres gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman semua udah masuk ke kahoot.it, nanti si kahoot.it bakal minta PIN. Silakan teman-teman tuliskan PIN-nya 8534037. Sekali lagi, masukkan PIN 8534037. Oke, teman-teman gimana? Udah belum? Ya, belum teh. Belum. Oke, silakan sok. Itu PIN-nya 8534037. Kalau untuk nickname-nya, itu teman-teman silahkan isi mau nama kalian atau nama siapapun boleh. Tapi ingat pas teman-teman nulis nickname, teman-teman jangan lupa untuk di screenshot. Kenapa? Karena itu sebagai bukti kalau misalnya teman-teman dapat giveaway, kalau misalnya teman-teman beruntung gitu ya, dapat giveaway itu merupakan salah satu syarat atau bukti teman-teman udah ikut quiz Weekend IT ini. Jadi pas menuliskan nickname, kan di sana bakal ada minta PIN sama tuliskan nickname. PIN-nya masukkan 8534037. Terus untuk nickname-nya tuliskan mau nama kalian atau nama apapun silahkan. Terus screenshot gitu ya. Siapa tahu teman-teman yang beruntung mendapatkan giveaway pada minggu ini. Nggak pakai laptop juga bisa pakai handphone. Sok, udah belum teman-teman? Ini belum ada yang masuk ini. Ya, Mau belum jadi teh. kuis atau enggak? Oke, jadi sekali lagi silakan teman-teman tuliskan kahoot.it. KAHOOT titik IT. Kahoot.it. Terus nanti bakal Tadi mah masuk. gagal masuk teh. Kenapa? Sama. Tuh, sama kan. Sama teh. Kenapa pada gagal masuk ini teh?
Udah tahu teh. Bentar Ah, katanya. gagal. Tak, bentar, coba cek lagi ya ini. Ya, sok. Nah, mumpung belum masuk nih teman-teman, bisa searching dulu gitu ya, searching persiapan gitu, persiapan buat menjawab soal-soal. Gagal. Nah, bentar ya, kita ulangi lagi pinnya. Semoga ini gak gagal. Oke, itu dia pinnya 4125725. Pinnya kita ganti 4125725. Coba. Di 4125725. Bisa gak? Alhamdulillah, udah ada yang masuk ini. Dan alhamdulillah ya, malam hari ini kita masih ada giveaway gitu ya. Alhamdulillah masih ada orang-orang baik yang mau ngasih giveaway. Jadi hari ini juga bakal ada giveaway gitu ya, sama seperti minggu-minggu kemarin. Mudah-mudahan selalu ada. Tapi kalau gak ada pun, tetap aja ikutan kuisnya ya. Soalnya bakal dapet ilmu yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, ini yang bergabung baru 15. Kita tunggu sampai jam 21 lebih 2 menit ya. 21 lebih 2 menit kita mulai kuisnya. Sekali lagi buat teman-teman semua, pas nuliskan nickname-nya silakan untuk di screenshot sebagai bukti kalau misalnya teman-teman beruntung mendapatkan giveaway ya. Itu salah satu syaratnya. Oke, masih ada waktu 2 menit lagi ini dan yang masuk baru 19 orang. Nah, kalau misalnya buat teman-teman semua yang sebelumnya udah pernah ikutan, sebenarnya kita tuh bakal nge-review, 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 nge-review soal. Jadi ada beberapa soal yang sebelumnya udah dikasih, bisa aja di minggu selanjutnya itu bakal dikasih lagi pertanyaan yang sama. Itu untuk mengecek apakah teman-teman masih ingat, masih tahu, ataukah lupa gitu ya. Jadi itu salah satu keuntungan teman-teman yang setia mengikuti quiz weekend IT ini setiap minggu. Karena bakal ada beberapa soal yang akan diulang. Jadi kalau misalnya minggu ini pertanyaannya itu 1 tambah 1 sama dengan berapa? Di minggu depan atau 2 minggu ke depannya bisa aja pertanyaan itu ada lagi muncul gitu ya. Terus biar tahu jawabannya, teman-teman harus mengikuti quiz weekend IT ini sampai akhir, jangan hanya di tengah-tengah. Jangan udah ikutan kuis di tengah-tengah, terus live aja gitu keluar tanpa mengikuti pembahasan dari soal atau pertanyaan dari kuis itu. Maka teman-teman itu masih rugi karena sebenarnya intinya itu ada di pembahasan soal atau pertanyaan kuis. Oke teman-teman semua, karena ini udah jam 21.02, artinya kita akan mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai quiz weekend IT pada minggu ini. Dan ini dia pertanyaannya. Apa pengertian desain? Merah merancang, biru mencetak, kuning membuat, hijau menyusun. Dan ternyata jawaban yang benar adalah merah merancang. Dan alhamdulillah untuk pertanyaan pertama ini ternyata masih mudah sepertinya ya, masih gampang. Itu terlihat dari bukan beberapa ya, hampir keseluruhan menjawab benar. Dan kita lihat skor tertinggi
Ternyata skor tertinggi untuk sementara ini adalah Abi Saha, disusul oleh ARF Lukman, disusul oleh Wahyu, Pucek Boy, dan Naf. Oke, yang lainnya semangat karena masih ada beberapa pertanyaan. Oke, kita next saja. Pertanyaan kedua, manakah contoh bahasa pemrograman yang bisa dijalankan di interpreter? Merah JavaScript, biru C, kuning Java, hijau C. Oke, manakah contoh bahasa pemrograman yang bisa dijalankan di interpreter? Oke, dan jawabannya ternyata JavaScript. Dan untuk pertanyaan ini bervariasi ya, yang benar. Tapi ya bervariasi. Jadi yang jawab benar ada 10, yang jawab salah ada 9. Maka itu imbang ya. Nanti kita dengarkan penjelasannya kenapa jawabannya bisa JavaScript. Oke, kita lihat skor sementara. Ternyata Abi Sahat tergeser jauh. Karena sekarang posisi pertama adalah Izul Redat. Kemudian disusul oleh Lancar Gipsum, disusul lagi Eru, Naf, dan Lorem Ipsum. Oke, yang lainnya semangat ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kita next saja. Pemrograman ialah salah satu skill wajib dimiliki di era industri 4.0. Ini bidang manakah skill pemrograman bisa dipakai? Merah web development, biru machine learning, kuning mobile development, hijau semua benar. Dan ternyata yang menjawab benar ada hampir semuanya ya. Ternyata semuanya atau hampir semuanya sudah tahu jawabannya, yaitu semua benar. Oke, kita lihat skor sementara ini. Apakah sudah berubah ataukah masih tetap yang tadi? Oke, ternyata Eru berhasil mengalahkan atau menyalip yang tadi. Siapa itu teh? Eru kemudian disusul oleh Naf, Lancar Gipsum, Lorem Ipsum, dan Picors. Nah, Sinap ini tadi di posisi 5, kemudian keempat, sekarang ada di 2. Hati-hati nih dengan Sinap ya. Oke, teman-teman semua, terus semangat. Ada beberapa pertanyaan lagi, dan kita next. Oke, pertanyaannya berikut macam-macam versi AutoCAD kecuali merah AutoCAD LT, biru AutoCAD TL, kuning AutoCAD Industri, hijau AutoCAD 360. Silakan teman-teman dipilih aja yang mana ya, sesuai hati aja kalau misalnya nggak tahu. Oke, dan ternyata jawaban yang benar adalah AutoCAD TL. Dan ternyata yang menjawab benar hanya ya beberapa persen aja, ternyata kebanyakan menjawab salah. Dan ini hal yang wajar karena kita dari teknik informatika ya. Oke, kita lihat skor sementara ini. Ternyata skornya masih sama seperti tadi, di mana Eru masih memimpin, disusul oleh Naf, Lancar Gipsum, Lorem Ipsum, dan Picors. Oke, kita next teman-teman semua yang belum masuk, silahkan semangat gitu ya, semangat-semangat, masih ada beberapa pertanyaan. Oke, next. Pertanyaannya, apa pengertian grafis? Pertanyaannya, apa pengertian grafis? Merah gambar yang terdiri dari titik, biru gambar yang menginformasikan suatu keadaan, kuning bentuk komunikasi visual dirancang memakai kombinasi koordinat titik dan garis, atau hijau gambar vektor. Oke, ternyata untuk kuis kali ini banyak yang gabung dan ternyata yang menjawabnya itu cukup cepat gitu ya. Biasanya itu agak lama. Biasanya detik-detik terakhir masih banyak yang belum mengisi, kalau sekarang udah pada pinter ini. Dan ternyata jawabannya adalah kuning, bentuk komunikasi visual dirancang memakai kombinasi koordinat titik dan garis. Dan untuk pertanyaan ini ternyata cukup mudah ya, karena hampir semuanya menjawab benar. Oke, kita lihat skor sementara kali ini. Siapakah yang akan memimpin? Apakah masih sama seperti tadi ataukah telah berubah? Kita lihat.
Dan ternyata Eru masih saja bertahan di posisi pertama, Nap juga masih ada di posisi kedua. Namun si Pikor yang awalnya di posisi kelima sekarang ada di posisi ketiga. Dan Lancar Gipsum, Lorem Ipsum ternyata tergeser oleh si Pikor ini ya. Oke, yang belum masuk 5 besar tenang aja. Kita berdoa aja semoga ada giveaway-nya sampai 10 besar ya, biar nggak masuk 5 besar tapi masuk 10 besar gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah, sambil makan ngejawabnya nggak apa-apa, sambil makan juga. Harusnya mah sambil mikir ngejawabnya biar benar dan masuk 5 besar ya. Kalau bisa sih 1 besar, biar giveaway-nya juga besar, oke? Oke, kita next pertanyaan. Manakah pernyataan yang tepat tentang interpreter di bawah ini? Merah, menghasilkan keluaran atau output executable. Biru, salah satu bahasa pemrograman yang memerlukan interpreter adalah C. Kuning, tidak menghasilkan keluaran atau output executable. Atau hijau, spesifik ke platform tertentu. Oke, dipilih aja teman-teman semua. Dan ternyata untuk jawaban ini yang benar adalah kuning, tidak menghasilkan keluaran atau output executable. Dan ternyata untuk pertanyaan ini masih sedikit yang menjawab benar dan kebanyakan menjawab salah ternyata ya. Tapi tenang aja, nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari pembuat soal ini, oke? Oke, kita lihat skor sementara. Ternyata si Eru ini masih memimpin, guys. Si Eru ini siapa ya? Saya penasaran sekali ini Eru siapa? Apakah dari angkatan 2020, apakah 2019, atau apakah dari 2018? Saya masih penasaran sekali. Namun saya salut dengan Eru karena tetap istiqomah dan setia di podium pertama. Dan Sinap juga masih saja setia di podium kedua. Kemudian si Abisaha sekarang muncul lagi. Tadi di soal pertama Abisaha ada di podium pertama namun tergeser jauh. Dan di soal sekarang ternyata Abisaha berhasil menggeserkan lawan-lawannya dan berhasil ada di posisi ketiga. Disusul oleh si Pikors, kemudian Lancar Gipsum. Ya saha eta Abisaha, abi kita apal. Oke, kita next aja teman-teman. Pertanyaannya adalah, manakah yang seharusnya kita lakukan ketika baru pertama kali mulai belajar pemrograman? Merah, belajar konsep dasar pemrograman sederhana. Biru, latihan membuat program pendeteksi wajah. Kuning, membuat program dengan algoritma yang kompleks. Dan hijau, mempelajari mesin learning. Ya, silakan. Yang harus kita lakukan ketika baru pertama kali mulai belajar pemrograman. Biasanya teman-teman apa yang dilakukan gitu pas waktu itu mulai belajar pemrograman. Oke, dan ternyata jawaban yang benar adalah merah, belajar konsep dasar pemrograman sederhana. Dan untuk pertanyaan ini ternyata hampir semuanya menjawab benar teman-teman semua, karena berarti satu persepsi ya, satu konsep. Semuanya kalau misalnya mulai belajar pemrograman harus belajar konsep dasar pemrograman sederhana dulu gitu ya. Kalau kata Kang Jul katanya harus niat heula saur Pak Triana mah. Niat juga harus ya, harus punya niat karena kalau gak ada niat mana mungkin mau belajar konsep dasar pemrograman sederhana. Dan kita lihat skor sementara sekarang apakah berubah ataukah masih sama. Dan ternyata Naf akhirnya berhasil menggeser posisi si saha tadi teh? Si saha Eru. Eru, tak bener Eru, betul. Si Eru akhirnya tergeser dan Sinap akhirnya berhasil gitu. Diam-diam ini Sinap, diam-diam mendekati Eru, tiba-tiba disalip itu si Eru. Dasar Sinap ini siapa ya? Kemudian disusul oleh Abisaha. Abisaha ini juga menggeser tadi di posisi ketiga, sekarang ada di posisi kedua. Kemudian disusul lagi oleh Pikors, Lancar Gipsum, dan ada Sri Deti. Wah, mantap ini Sri Deti. Dari tadi gak ada, sekarang udah berhasil masuk ke 5 besar ini. Ini salah satu manfaat atau salah satu orang yang emang bersungguh-sungguh akhirnya bisa masuk ke 5 besar ini. Ya.
Dan saya curiga sama P-Course ini karena sebelum-sebelumnya P-Course itu kayak kenal gitu ya si P-Course ini. Kalau harus hati-hati ini sama si P-Course ya. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut ya. P-Course pokoknya mah ulah menang P-Course. Oke, dan kita lihat pertanyaannya adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda adalah merah modem, biru switch, kuning hub, atau hijau router. Oke, apa itu? Ini dari jaringan. Kayaknya kalau misalnya teman-teman semua lulusan dari jaringan, kayaknya jaringan tadi lupa deh. Itu tah TKJ bener, tah TKJ. Bakal bener dan ternyata bener. Di sini yang jawab betul itu hampir semuanya betul gitu ya. Ternyata sepertinya banyak dari lulusan TKJ ini. Dan kita lihat skornya nih teman-teman. Ini udah menuju akhir ya. Menuju akhir dan akan menentukan siapa sebenarnya yang akan menduduki podium pertama, kedua, dan ketiga dan mendapatkan giveaway. Oke, kita lihat skornya. Oke, dan ternyata NAP masih di posisi pertama. Dan si Pikor ini kayak si NAP tadi ini. Pada diam-diam menghanyutkan. Jadi awal-awal kayak diam-diam tiba-tiba menduduki di atas aja gitu. Sri Deti juga ini. Ya, tadi nggak ada, kemudian di posisi kelima, dan sekarang naik ketiga. Dan benar si Eru menghilang, tenggelam. Nggak tahu kemana, mungkin udah tidur ya Eru ini. Dan kita lihat ada peserta lain, ada Izul Redat ini berhasil masuk ke 5 besar. Ini juga saya salut sih, yang tadinya nggak ada, sekarang ada gitu ya, muncul gitu. Dan kita lanjut aja ya, supaya nggak terlalu malam. Kita lanjut aja, masih ada 2 pertanyaan. Berikut adalah perintah yang benar untuk menambah data ke dalam tabel siswa. Merah, insert into siswa Pelius, kurung buka, curug Dimas, curug Rini, koma Aldi. Baca welahnya soalnya susah macana gitu. Ya, ini tuh ada di database kayak gitunya. Untuk salah mah lupa deh ya biogenya, lupaan wae dari tadi teh. Maklum tos jam sakit. Oke, dan ternyata untuk pertanyaan ini jawabannya adalah yang merah, insert into siswa Pelius Dimas Rini Aldi. Dan yang menjawab benar ada 7 orang dan yang menjawab salah sisanya. Berarti ini pertanyaan seimbang ya, ada yang bisa, ada juga yang mungkin belum tahu gitu ya. Belum tahu atau misalnya lupa seperti saya gitu ya. Maklum lah udah lewat dari jam 9, biasanya jam 9 udah ke alam mimpi, sekarang masih di sini ya. Jadi lupa wae. Dan teman-teman semua kita lihat ini skor sementara nih. Ini udah hampir ujung. Oke, dan ternyata Sri Deti berhasil menduduki puncak di podium pertama Sri Deti ini. Sinap tergeser oleh Sri Deti. Mantap ini perempuan ya. Ini bagus banget loh, ini si perempuan ya. Bisa menyusul, bisa mengalahkan seorang laki-laki. Dan si Pikors masih aja di 3 besar. Asli saya ini penasaran Pikors ini siapa ya. Kemudian Iju Redat tadi ada di 5 besar, sekarang ada 4 di 4 besar. Kemudian Lancar Gipsum. Kalau Lancar Gipsum ini kalau menurut saya sih dari tadi kadang di bawah, kadang di atas, kadang nggak ada, muncul lagi. Gitu ya, terus ya muncul muncul ente, terus ada enggak gitulah ya. Dan teman-teman semua, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Dan ini pertanyaan yang akan menentukan siapa pemenang giveaway pada minggu ini. Dan ini dia pertanyaannya. Serangan keamanan jaringan pada sisi sosial dengan memanfaatkan kepercayaan pengguna disebut merah traffic flooding, biru denial of service, kuning social engineering, atau hijau request flooding.
Yo, teman-teman silahkan tentukan pilihannya, pilih yang mana ya sesuai hati nurani kalau misalnya teman-teman gak tahu. Dan ternyata jawaban yang benar ada social engineering. Dan ternyata hampir semuanya menjawab benar. Berarti ini teman-teman udah pada jago semua. Padahal saya nggak tahu ini jawaban yang benarnya yang mana, tapi teman-teman berhasil menjawab benar. Selamat ini ya. Luar biasa sekali. Dan teman-teman semua, kita lihat siapakah yang akan mendapatkan giveaway pada minggu ini. Kita lihat. Selamat kepada podium 3. Teh Hanaang, ya ampun Kang Ju. Teh Hanaang. Yang kedua, Izul Redat. Dan yang pertama ternyata Naf. Oke, tadi Sri Deti kemana ini? Tadi Sri Deti awalnya ada loh, sekarang nggak ada. Oke, sebelum ke Teh Hanaang, karena saya udah kenal sama Teh Hanaang, jadi saya gak mau wawancara dulu sama Teh Hanaang. Saya mau wawancara dulu ke posisi pertama dulu ya, Naf. Silakan Naf, apakah ada Naf? Silakan bersuara Naf. Halo Naf. Ternyata ada Tanafa Nurul Ainun. Bisa bersuara Tanafa Nurul Ainun? Halo, passwordnya. Oke, bisa bersuara gak? Naf. Soalnya kalau misalnya gak ada, ini kalau misalnya di minggu-minggu kemarin juga kalau misalnya gak ada, dipanggil-panggil gak ada, itu bakal di-diss gitu kan, bakal diganti pemenangnya. Ada gak, Naf? Halo, Naf. Mau giveaway gak? Ada gak, Naf? Mic-nya bisa bersuara gak? Mic-nya bisa? Oh, gak bisa. Tapi ada di komen ya. Oke, karena ada di komen, ini ada namanya Tanafa Nurul Ainun. Berarti selamat ya kepada Naf berhasil mendapatkan giveaway untuk podium pertama. Selamat untuk Naf, semoga giveaway-nya bisa bermanfaat ya. Tuh, tok 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 tok. Oke, untuk posisi kedua. Untuk posisi kedua ada Izul Redat. Siapakah ini Izul Redat? Silakan bersuara. Siap deh. Siapa ini? Oh, Ade Iskandar. Ternyata ada ya, Ade. Selamat, kamu mendapatkan giveaway untuk posisi kedua. Semoga giveaway yang diberikan bisa bermanfaat ya. Dan semoga setia mengikuti Quiz Weekend IT. Oke, dan di posisi ketiga ini ada Teh Hanaang. Gimana ini Teh Hanaang? Kita tanya dulu nih sama sebelum ke Teh Hanaang ya. Oh, mau didiskualifikasi aja Teh Hanaang, mau mengalah ini Teh? Iya, katanya cina. Oke, karena Teh Hanaang mengalah, otomatis kita akan menentukan siapa yang mendapatkan giveaway di posisi ketiga. Oh, oke, cina. Ternyata bukan panitia tuh ya. Pengurus memutuskan untuk peserta atau anggota Komtik pemenang giveaway pada minggu ini untuk podium ketiga itu ada Sri Deti. Sri Deti ada Sri Deti? Ada Teh.
Ada selamat ya Sri Deti, kamu mendapatkan giveaway untuk posisi ketiga kuis weekend minggu ini. Semoga giveaway yang diberikan bisa bermanfaat ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, bagi yang bagi yang berhasil mendapatkan giveaway, silakan nanti menghubungi Kang Fauzan Abdurrahman ya. Silakan menghubungi Kang Fauzan Abdurrahman dan kirimkan buktinya, yaitu bukti screenshot dari nickname tadi. Oke. Dan buat teman-teman semua yang belum bisa mendapatkan giveaway pada minggu ini, tenang aja, kalem aja. Insya Allah di lain kesempatan teman-teman mungkin yang akan beruntung mendapatkan giveaway. Dan ingat, niatkan ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang namanya giveaway ini hanya pemanis, hanya poin tambahan atau reward bagi teman-teman yang memang kebetulan bisa menjawab soal-soal atau pertanyaan dari para mentor. Kayak gitu ya teman-teman semua. Intinya sih teman-teman udah pastinya mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan bisa mengukur kemampuan dari teman-teman sendiri. Oke teman-teman semua, karena kuis weekend IT ini sudah selesai, maksudnya untuk sesi jawab pertanyaan, maka selanjutnya kita akan menuju pembahasan dari soal kuis. Oke, kita lihat dari soal pertama. Nah, soal pertama adalah apa pengertian dari desain? Ternyata jawabannya adalah merancang. Dan tadi yang menjawab benar itu hampir semuanya benar, maka menurut saya tidak perlu dijelaskan lagi, pasti semuanya juga pada tahu. Kayak gitu ya. Oke, kita next ke soal kedua. Next soal. Soal kedua. Itu belum berganti, belum berubah, Kang Fauzan. Soal kedua. Nah, soal kedua, manakah contoh bahasa pemrograman yang bisa dijalankan di interpreter? Jawabannya adalah JavaScript. Nah, untuk soal ini dibuat oleh Kang Ihsan. Silakan Kang Ihsan. Tes. Kedengeran suaranya? Ada. Ya, izin menjelaskan. Ya, Nah, silakan. jadi di sini kan contoh bahasa pemrograman yang bisa dijalankan di interpreter. Nah, contohnya itu adalah JavaScript. Nah, kenapa JavaScript? Karena C#, C, dan Java itu dijalankannya itu lewat compiler. Nah, jadi di bahasa pemrograman itu sebenarnya ada yang namanya teknik atau metode untuk konversi bahasa ke bahasa mesin. Nah, ada 3 gitu. Jadi yang pertama di sini saya jelaskan dulu, misalkan ada compiler. Nah, jadi compiler itu program yang tugasnya itu mengkonversi source code kita yang udah kita buat, udah kita coding itu jadi bahasa mesin. Jadi sehingga si komputer itu bisa mengerti. Nah, terus misalkan contoh nih, contoh apa ya, kasus sederhana compiler, misalkan ada 2 komputer A sama komputer B. Nah, terus komputer A ini misalkan membuat source code, misalkan ngoding gitu kan. Nah, terus nanti si komputer A ini akan mengcompile si source code yang udah dibuatnya itu. Nah, menggunakan yang namanya itu ada compiler. Nah, terus compilernya itu apa? Nah, compilernya itu tergantung bahasa pemrogramannya, karena tiap bahasa pemrograman itu punya compiler yang beda-beda. Misalkan contoh di sini bahasa C++. Compilernya itu menggunakan G++ atau G++. Nah, terus setelah si source code-nya itu dikompilasi, maka nanti akan menghasilkan sebuah file baru. Nah, filenya ini
merupakan file yang executable, berbentuk executable. Jadi yang file.exe, pasti kalian udah tahu lah file.exe itu kayak gimana gitu kan. Nah, jadi file executable itu file yang udah siap dijalanin gitu. Tinggal double klik, maka jalan, outputnya keluar. Nah, terus setelah si filenya, hasil kompilasinya itu dikirimin ke komputer B, maka si komputer B itu tinggal menjalankan filenya atau programnya. Jadi si file.exe-nya. Jadi gak butuh compiler lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk untuk bahasa yang pakai compiler itu contohnya ya ini C#, Java, C. Nah, terus kalau interpreter, jadi interpreter itu sama kayak compiler. Jadi untuk mengkonversi source code yang kita buat jadi bahasa mesin. Hanya saja cara kerjanya beda. Misalkan seperti tadi ada komputer A sama B. Jadi buat source code dulu. Nah, kalau compiler kan dikompil si filenya jadi .exe. Terus dikirimin ke komputer B. Sedangkan interpreter tidak dikompil, tapi si filenya itu diduplikat. Setelah diduplikat baru dikirimin ke komputer B. Nah, terus si komputer B pengen ngejalanin source code-nya gimana? Nah, butuh yang namanya interpreter. Nah, interpreter ini yaitu web browser kayak Mozilla, Google Chrome, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Baik, terima kasih Kang Ihsan. Jadi itu teman-teman semua penjelasannya untuk soal nomor 2. Kalau misalnya teman-teman semua masih ada yang kurang mengerti atau kurang dipahami, bisa ditanyakan di grup WhatsApp Jaki aplikasi, karena di sana ada Kang Ihsannya ya, bisa dijelaskan lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pemrograman ialah salah satu skill wajib yang dimiliki di era industri 4.0 ini. Bidang manakah skill pemrograman yang bisa dipakai? Untuk pertanyaan ini tadi saya lihat yang menjawab benar hampir semuanya. Maka dari itu menurut saya tidak perlu dijelaskan lagi ya. Kita next soal saja. Baik, berikut macam-macam versi AutoCAD kecuali. Jawabannya adalah AutoCAD TL. Kebetulan ini pertanyaan saya sendiri yang membuatnya. Jadi untuk versi-versinya, kalau tadi sih kebanyakan yang menjawab salah dan menjawab AutoCAD Industri. Tapi sebenarnya AutoCAD Industri ini merupakan salah satu versi dari AutoCAD itu sendiri. Jadi yang salah itu AutoCAD TL karena nggak ada versi AutoCAD TL. Yang benar ada AutoCAD LT, AutoCAD Industri, dan AutoCAD 360. Seperti itu. Oke, kita next saja. Apa pengertian grafis? Untuk jawaban ini saya lihat tadi ada yang menjawab benar, ada juga yang menjawab salah. Tapi yang jawaban yang benar adalah yang kuning, yaitu grafis ini merupakan bentuk komunikasi visual yang dirancang memakai kombinasi koordinat titik dan juga garis. Nah, kalau ini kan ditanya pengertian, menurut saya sih kalau misalnya teman-teman kurang paham atau apa, karena kalau misalnya dari definisi itu tergantung pemahamannya masing-masing seperti itu. Tapi di sini dituliskannya seperti ini dan kebetulan pembuat soal tidak dapat hadir untuk malam ini, jadi kita lewat saja ya. Pertanyaannya adalah, manakah pernyataan yang tepat tentang interpreter di bawah ini? Tidak menghasilkan keluaran atau output executable. Dan tadi yang menjawab benar itu menurut saya hampir imbang ya antara yang menjawab benar dan salah. Jadi silakan kepada Kang Ihsan untuk menjelaskan pertanyaan ini. Ya, oke. Jadi yang termasuk interpreter itu tidak menghasilkan keluaran output executable, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu. Jadi setelah source code-nya dibuat, tidak dikompil tapi diduplikat. Jadi yang menghasilkan file executable itu compiler, bukan interpreter. Seperti itu. Baik, berarti ini pertanyaan masih hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi untuk penjelasannya juga sudah sangat jelas tadi di awal ya teman-teman semua. Nah,
Selanjutnya untuk pertanyaan ini, manakah yang seharusnya kita lakukan ketika baru pertama kali mulai belajar pemrograman? Jawabannya teman-teman sudah tahu semua, karena tadi saya lihat yang menjawab benar hampir keseluruhan. Jadi tidak perlu dibahas lagi. Oke, kita next soal saja. Next soal. Perangkat yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda adalah, jawabannya adalah router. Ini tadi juga hampir semuanya juga menjawab benar ya. Jadi menurut saya tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau misalnya teman-teman kurang mengerti mengenai soal ini dan jawabannya, teman-teman bisa ikuti Jaki jaringan atau misalnya teman-teman bisa lihat penjelasannya di YouTube Komtik seperti itu ya. Oke, kita next soal. Berikut adalah perintah yang benar untuk menambah data ke dalam tabel siswa. Jawabannya adalah A, dan tadi yang menjawab benar itu seimbang antara yang menjawab benar dan juga salah. Dan ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah basis data kayak gitu. Ini mah kayak rumus aja gitu ya. Jadi menurut saya tidak perlu dijelaskan. Kalaupun pengen dijelaskan, tonton aja di YouTube Komtik. Oke, dan kita lihat pertanyaan terakhir. Serangan keamanan jaringan pada sisi sosial dengan memanfaatkan kepercayaan pengguna disebut social engineering. Jawabannya itu, dan tadi saya lihat hampir semuanya menjawab benar untuk pertanyaan ini ya. Jadi menurut saya tidak perlu dijelaskan lagi karena pasti teman-teman semua udah paham sendiri. Seperti itu. Baik teman-teman semua, untuk pembahasan soal juga sudah selesai. Jika misalnya teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, baik mengenai pengenalan Jaki maupun mengenai soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis pada minggu ini, teman-teman bisa tanyakan di grup Komtik atau di grup Jakinya masing-masing, atau teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di YouTube-nya Komtik. Insya Allah, para pengurus akan menjawab atau memberikan solusi dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semua. Apalagi itu mengenai apa namanya tuh bukan pemrograman, apalagi itu mengenai atau hal-hal yang berkaitan dengan Jaki yang ada di Komtik STT Garut seperti itu. Baik teman-teman semua, untuk kuis weekend IT pada minggu ini saya rasa dari awal hingga akhir sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di kuis weekend IT minggu ini. Semoga kuis weekend IT ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua, bisa menambah pengalaman, bisa menambah pengetahuan dan ilmu untuk teman-teman semua. Baik, Kang Faujan, kenapa angkat tangan? Ada yang ingin disampaikan? Ya, ada sedikit. Ya, Jadi siap. terima kasih. Tes. Jadi terima kasih kepada teman-teman. Mungkin minggu ini yang paling banyak ya, banyak juga yang hadir. Terima kasih kepada kehadirannya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan dari Komtik ini. Mungkin bisa juga terima kasih juga ya yang sudah mengajak teman-temannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan saya ingin menginfokan bahwa nanti di akhir bulan ini tuh akan ada pelantikan. Pelantikan itu pelantikan menjadi anggota Komtik. Nah, untuk menjadi anggota Komtik ini tidak ada kayak ujian-ujian kayak gitu, gak ada. Cuman kita hadir saja, cukup hadir. Nanti kita tuh ya hadir dalam acara aja cukup gitu. Nanti ikuti aja acaranya. Nanti itu akan dijelaskan oleh pembina kita, Pak Binda, bagaimana sejarah Komtik biasanya seperti itu, seperti yang tahun kemarin yang dilaksanakan oleh angkatan 2018 dan 2019. Nah, seperti itu. Itu untuk informatikan. Dan untuk informasi Jaki, alhamdulillah sudah banyak juga yang mulai mengupload, bukannya mulai mengupload, tapi memang udah ada juga, namun videonya masih di privat, belum di ke YouTube, belum dipublikkan di YouTube-nya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya juga, silakan tanyanya di grup ya, kan udah masuk grup nih Jaki. Tanya aja gitu, ngobrol. Dan untuk mentor-mentor juga diharapkan buka diskusi gitu, buka diskusi. Misalnya ingin diskusi mengenai kuis tadi juga boleh diskusikan lagi aja gitu. Misalnya yang tadi yang jawabannya kenapa bisa jawabannya ini dan saya mengasal bener juga misalnya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu
untuk menjadi anggota Komtik ini apakah penting atau tidak. Nah, ini kan misalnya kalau tidak ada benefit atau apa-apa gitu kan kayaknya gak enak gitu. Sebenarnya jadi anggota Komtik itu sangat enak sekali. Kita kan kok kayak kita jadi anggota Hima atau anggota UKM lain sama seperti itu. Rasanya itu kayak enak lah gitu rasanya. Dan keuntungannya salah satunya itu mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini, Komtik ini akan membuat satu aplikasi Android atau sedang direncanakan, bukan direncanakan, sudah ada progres yang sangat besar gitu. Namun ini saudara teman saya yang sedang membuatnya itu sedang sibuk. Aplikasi Komtik ini aplikasi yang sangat bagus lah gitu. Kalau bisa dilihat itu nanti akan ada seperti video promosi jika aplikasinya sudah benar-benar ingin dipublikasikan gitu ya, udah siap gitu ya. Nah, karena progresnya juga sudah besar dari awal juga. Namun karena emang teman saya itu sibuk gitu ya, seorang seorang programmer juga gitu, angkatan 2018 yang buatnya dan desainnya dari angkatan 2019 gitu. Semoga saja nanti cepat-cepat selesai aplikasinya dan teman-teman bisa menggunakannya, karena di aplikasi tersebut juga kita bisa ya berdiskusinya lebih enak lah gitu, kayak wow gitu mungkinnya ada aplikasi tuh kayak gitu rasanya. Nah, selain itu juga jadi anggota Komtik tuh enak ya, seperti deket sama dosen-dosen. Dosen-dosen itu sebenarnya sering ke ini, sering sering ke Komtik kalau apa-apa, karena Komtik itu dekat dengan relawan. Nah, emang Komtik itu relawan gitu. Komtik sama dengan etik. Nanti juga kalian akan mengerti lah gitu. Maksudnya itu gimana. Nah, di sana itu kita bisa dekat dengan dosen, bisa ngobrol gitu lebih enak kan kalau ada yang malu-malu atau apa-apa, nilai lebih mudah gitu ya. Banyak sekali lah enak jadi anggota Komtik itu. Terus ilmu dapet juga kan banyak. Nanti juga ketika kalian udah angkatan naik, bukan naik ya, udah naik tingkat gitu ya, semester 3 atau 4, kalian yang akan menjadi mentornya gitu. Yang akan menggantikan teman-teman ini gini. Nah gitu. Dan semua juga yang mempunyai ilmu bisa berbagi juga gitu di Komdik ini. Jadi jangan malu kalau mau diskusi aja di grup seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya untuk minggu depan ikuti aja acaranya. Dan untuk di akhir bulan akan ada pelantikan. Terima kasih. Saya silakan kembali ke Teh Elvin. Baik, terima kasih Kang Fauzan atas informasinya. Nah, itu tadi ya teman-teman semua, informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi teman-teman semua bisa ngasih tahu ke teman-teman ke teman-temannya teman ke teman-teman semua gitu ya, yang sekarang tidak bisa hadir atau misalnya yang udah keburu keluar, teman-teman kasih tahu aja ya teman-temannya. Kalau misalnya di akhir bulan ini, insya Allah akan ada pelantikan seperti itu. Dan diharapkan juga teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan Quiz Weekend IT ini setiap minggu. Kalau misalnya Quiz Weekend IT ini diadakan kayak gitu. Jangan hanya minggu ini aja karena tadi ada pengenalan Jaki, jadi ikutannya sekarang. Tapi bukan hanya saya, tapi kami dari para pengurus mengharapkan kehadiran teman-teman semua. Dan kalau bisa, teman-teman juga bisa mengajak teman-teman yang lainnya, seperti itu ya. Baik teman-teman semua, saya rasa dari awal sampai akhir sudah cukup dan ini juga sudah sangat telat ya. Mohon maaf atas keterlambatan dari penyelesaian kegiatan Komtik Weekend IT minggu ini. Sekali lagi semoga ini menjadi nilai ibadah untuk kita semua, memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya pamit undur diri. Selamat istirahat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.